Perempuan itu sebenarnya selalu benar. Tapi begitu masuk pernikahan dan belum juga punya keturunan, perempuan tuh jadi sesuatu yang disalahkan. Jangan sekali-sekali ngejudge bahwa orang infertil itu udah pasti infertil, bisa saja karena tidak bisa berhubungan. Salah satunya rokok ya. Rokok, gitu. rokok pasti karena dia kan menjadi kan karsinogenik juga kan. Jadi itu kan agak-agak kayak bisa mematikan sel-sel calon bibit si telurnya. Alkohol pastinya, obat diet yang tanpa pengawasan gitu, hati-hati. Skincare jadi window perempuan itu memang dia begitu menginjak usia 35 maka turnover untuk kemungkinan keberhasilan kehamilan akan sangat baru tinggi. Turun. Oh, turnover untuk Untuk kehamilannya tuh ya maksudnya peluang terjadi kehamilan itu jadi declining turun. gitu, turun. Jadi kan ya. yang tadinya berapa persen jadi turunnya drastis banget. Halo parents, apa kabar? Kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak dan Ibu. Apa kabar? Kamu nanya aku? Iya. Kita kan tinggal bareng. Benar, baik ya? Enggak sih, harus ditanya juga sepertinya setiap hari ya. Betul. Nah, kita mau nanya parents apa kabar? Betul, mudah-mudahan baik-baik aja yang ada di sana. Dan hari ini kita mau ngomongin apa? Aku tuh mau ngomongin soal perempuan. Oke. Perempuan itu kan katanya selalu benar, ya kan? Bener kok. Tapi begitu masuk ke pernikahan, kadang-kadang tuh aku suka ngerasa nggak bener gitu. Dalam artian, kadang-kadang tuh suka yang bener selalu. Iya. Kalau perempuan kebanyakan mungkin enggak ya. Tapi kadang-kadang kita tuh perempuan suka dianggap ada salahnya. Terutama gitu. di bidang apa nih? Terutama kalau kita itu lama dan berproses yang namanya punya buah hati. Betul, parents, kita juga mengalami itu dulu, Nuca yang bagian ditanyakan. Benar, dan Kenapa pertanyaan-pertanyaan sih? itu selalu muncul datangnya dari orang-orang terdekat sebenarnya. Misalnya nih kayak tetangga, saudara, keluarga, temen, atau kadang-kadang mungkin ada yang pernah mengalami ditanyain mertua, ya kan pressure-nya kebayang gak sih? Ada Kayak tuh. ditanya kapan nih punya cucu, kapan nih punya anak, kayak gitu-gitu loh. Jadi Bener. kayak seolah-olah terus ujung-ujungnya kita yang disalahin nih, aku disalahkan sebagai perempuan karena belum bisa memberikan keturunan. Gitu masa? Jadi gimana? Kita mau ngapain bahas apa hari ini? Nah, karena hal itu dan sekalian juga nih buat teman-teman semuanya yang mungkin lagi dalam proses, lagi dalam perjalanan, ingin memiliki keturunan. Nah, kita di sini akan mengundang. Oke, sudah hadir bersama kita Dr. Cynthia Agnes Susanto, BMed Science dan spesialis obgyn dengan dokter spesialis obgyn bocah Indonesia. Betul, Dok? Betul. Halo dokter, apa kabar? Apa kabar, Dok? Dokter Cynthia Agnes Susanto adalah seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi obgyn lulusan Universitas Indonesia yang kemudian melanjutkan studinya di Melbourne, Australia, fokus di Advanced Medical Science. Dokter Cynthia banyak mengisi seminar seputar infertilitas, menopause, PCOS, endometriosis, keguguran berulang, bayi tabung, ginekologi remaja, dan pendarahan uterin abnormal. Banyak ya, Dok ya? Banyak Wah, ini sekali. cocok banget jadi narasumber kita hari ini karena kita mau bahas semua yang berhubungan dengan wanita. Betul. Nah, Dok, kayak tadi ini aku curhat sama Aryo ya terkait dengan perempuan itu sebenarnya selalu benar. Tapi begitu masuk pernikahan dan belum juga punya keturunan, perempuan tuh jadi sesuatu yang disalahkan gitu loh, Dok. Nah, jadi kan aku penasaran, Dok, sebenarnya nih di dalam apa ya, hubungan rumah tangga ini, dalam hubungan relasi ini yang sebenarnya terdiri dari suami dan istri, laki-laki dan perempuan. Nah, berapa besar sih peranan seorang perempuan dalam fertility atau fertilitas ini, Dok? Ya, sebenarnya kalau misalkan dilihat, ibu adalah yang akan mengeluarkan bibitnya. Ya. Salah satunya ya, karena bibit dari perempuan satu lagi dari laki-lakinya, dari ayahnya. Tapi kemudian balik lagi ke rahimnya akan jadi womb-nya kan. Jadi rahimnya juga itu otomatis sebenarnya mungkin akan lebih besar. Cuman infertilitas itu sendiri 40% dipegang perempuan. Oh gitu. 40% dari perempuan. Tapi Sisanya? sebenarnya sisanya sama dia sebanding. Laki-lakinya pun juga berkontribusi yang sama 40% dengan perempuan. Jadi sama gitu. Tapi orang-orang bilang ya perempuan enggak tuh. Sebenarnya 40% perempuan, 40% laki-laki, 20%-nya ya kita nggak tahu. Ternyata bahkan normal. ada 20% yang kita nggak bisa jelaskan ya. Betul. Oh gitu. Jadi
Kenapa ya kira-kira ya iya, perempuan kenapa tuh ya? disalahin Kok di ya? lingkungan, di society kita tuh kayak seolah-olah stereotipnya kalau misalnya belum punya anak, oh ini pasti perempuan ya, pasti istrinya gitu loh. Pastinya, karena siapa yang hamil? Rumahnya Iya ya, sih. wadahnya. Yang hamil siapa? Karena dia pikir yang bisa mengandung adalah perempuan. Jadi sekali lagi kalau ia pun bisa hamil ternyata anaknya lebih banyak perempuan, siapa yang salah? Perempuan juga bukan? Padahal tidak, nggak seperti itu gitu. Jadi ada perempuan tetap akan menjadi cikal bakal salahin. Kenapa? Karena dia yang menjadi sumber utama penghasil telurnya dan juga rumahnya bagi bayinya. Gitu, tapi lupa gitu. Hal-hal seperti ini untuk mengetahui bahwa perempuan itu adalah rumahnya, cara terjadinya seperti apa, kita belajar ini semua kan kebanyakan kalau aku pengalamannya adalah di saat mau berusaha punya anak kita ke obgyn salah satunya. Tapi kapan sih sebenarnya perempuan itu harusnya ke obgyn? Apakah benar di saat mau punya anak atau di saat sudah hamil atau ada waktu lain, Dok? Nggak, sebenarnya itu obgyn kan screening ya. Kita bisa ke obgyn sebenarnya kapanpun, tidak harus menunggu kita sebenarnya ada sesuatu hal yang bermasalah. Karena belum tentu haid kita tuh bermasalah, tapi itu sangat subjektif. Bisa saja orang merasa enggak, gue baik-baik aja, tapi sebenarnya begitu ngomong baik-baiknya seperti apa sih? Oh, ganti pembalut sehari 8 kali. Mungkin bagi dia biasa aja karena memang orang tuanya juga mengalami hal yang sama gitu. Tapi kalau kita berbicara dengan head to head dengan sama-sama perempuan, 8 kali tuh over gitu. Jadi kadang-kadang mereka salah kaprah. Jadi nggak ada salahnya untuk sebenarnya melakukan USG screening, kan nggak harus dari bawah ya, maksudnya bisa dengan perut, hanya untuk melihat sebenarnya gue baik-baik aja nggak sih gitu. Bahkan sebelum menikah. Nah, ini tuh juga salah satu hal yang kita lakukan sebelum menikah. Kita ikutan premarital check up. Dan di situ sebenarnya aku udah mulai curhat tuh karena siklus menstruasiku lumayan berantakan pada saat itu, Dok. Jadi waktu itu ya, waktunya nggak iya, rutin mundur ya. gitu. Aku pikir tapi biasa. Nah, itu tadi balik lagi ke kayaknya normal-normal aja sih karena mundurnya seminggu gitu kan. Tapi sebenarnya di luar dari harusnya berapa, Dok? 30 apa 40 hari gitu ya, Dok, ya siklus haidnya normal itu sebenarnya 24 sampai dengan 38 hari. 38 hari. Gitu. Lebih dari itu atau kurang dari itu menjadi suatu masalah. Tapi kadang-kadang orang merasa kayak harusnya tanggal 6 tuh 6 terus. Jadi begitu dia 5 atau 7 dibilangnya nggak teratur gitu. Kan ada juga yang kayak gitu. Bener. Jadi nggak ada salahnya untuk subjektif berpikir bahwa I'm fine, tapi nggak ada salahnya juga untuk sebenarnya go check yourself. Daripada tiba-tiba udah datang dengan keluhan perutnya sudah besar, ternyata ada miom besar atau banyak hal yang sebenarnya kita bisa ketahui jauh sebelumnya, di mana bisa menjadi later problem yang justru bumerang buat diri sendiri gitu sih. Belum tentu fertilitas aja. Belum tentu. Belum Jadi tentu. aku tuh ngerasanya ingat pengalaman pertama kali masa SD tahu menstruasi itu dari temen yang menstruasi. Aku nggak punya adik perempuan atau kakak perempuan. Jadi ibu udah pasti nggak pernah jelasin lah itu ke aku. Jadi taunya dari teman. Oh ternyata itu ternyata terus dia sampai sakitan, sampai apa. Sesakitannya itu selevel gimana? Jadi biasanya dari ke obgyn itu yang datang tuh dengan keluhan apa sih, Dok? Betul. Makanya sekarang kita dari obgyn kebanyakan pergi-pergi ke ke sekolah-sekolah ya untuk memberitahukan tentang education mengenai reproduksi gitu ya. Nah, nyeri haid itu balik lagi ke masing-masing karena kan kita punya level rangsang nyeri itu berbeda pain setiap. Pain tolerance-nya beda-beda. Kalau saya mungkin sampai ditusuk pisau pun baik-baik aja gitu. Tapi kalau orang yang misalkan cuman dibeset pakai bolpen, dia rasanya kayak ditusuk pisau. Gitu. Again, it's subjective. Tapi yang dinamakan dengan nyeri haid berlebihan apabila dia sampai harus cuti di luar harinya dia. Jadi dia benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Itu yang dinamakan dengan dysmenorrhea atau nyeri haid yang berlebihan. Gitu. Tapi kalau misalkan bagi dia merasa gue sakitnya banget sampai ini, ya nggak ada salahnya untuk cek. Bisa saja it might be something normal yang ya nggak ada apa-apanya di dalamnya, atau misalkan kista atau adenomiosis atau suatu hal di lain. Jangan sampai tiba-tiba itu suatu hal yang ya it's too late. Aku suka sih bagian udah mulai edukasi ke sekolah-sekolah ya, karena SD dan SMP adalah pertama kali biasanya anak perempuan
mengalami menstruasi ya, dan nggak ada seingatku di sekolah tuh nggak diajarin zaman aku kecil dulu. Mulai sekarang tuh baru ada. Itu dulu, penting banget ya. Seingatku juga nggak ada segitunya. Ada sih kalau kelas ini apa? Putri istilahnya dulu tuh kalau Jumat siang ada di SD aku, tapi ya udah nggak bahas detail soal reproduksinya gimana sih, tapi lebih kayak menstruasi itu apa sih, harus gimana kayak gitu. Karena kita punya anak perempuan 2. Jadi kita udah mulai harus siap nih nanti udah kapan sih kira-kira kita harus mengedukasi mereka. Tapi kan kita juga bukan sebagai orang tua kan nggak 100% expertnya ya, pasti harus ada dokter atau tenaga medis yang menjelaskan. Nanti permasalahan kesuburan nanti yang bisa dihadapi wanita tuh di Indonesia kebanyakan apa aja sih, Dok? Banyak banget. Salah satunya datangnya keluhannya sebenarnya haid yang nggak teratur. Dari situ yang tadi saya bilang ya. Aku tadi gitu ya, Dok. Haid yang nggak teratur sebenarnya definisinya tuh kalau misalkan di atas, berarti ada skipping months ya. Jadi ada bulan yang terlewat itu. Di atas 38 hari berarti 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, bahkan ada yang 1 tahun nggak mens, 1-2 tahun nggak mens gitu. Satu, yang kedua dia datangnya nyeri haid. Nyeri haid yang berlebihan, bisa saja normal, bisa jadi merupakan suatu kista endometriosis gitu ya, berarti kista endometriosis. Kebanyakan itu. Yang lain-lainnya datang dengan keluhan, dokter saya ingin hamil, saya sudah sekian lama menikah tapi saya tidak hamil-hamil. Jadi artinya tidak mengetahui persisnya masalahnya apa. Tapi tiba-tiba keluar lah, ada polip lah, ada miom lah, ada misalkan saluran tubanya justru bengkak, atau misalkan justru malah tidak paten ya, jadi keduanya tersumbat gitu, yang memang tidak ada gejala sama sekali. How do you know kalau misalkan kita tidak periksa gitu? Jadi memang kunci utamanya ya periksakan diri. Oh gitu, Dok. Jadi sebenarnya datang ke dokter juga nggak selalu datang dengan keluhan bahwa aduh aku setiap kali menstruasi sakit. Kayak gitu-gitu juga nggak oke. Karena fertility ya, disease or not, it is a disease karena bagian dari ICD kan. Tapi apakah untuk menuju ke sana seseorang harus mengalami ada hal-hal yang itunya, sakitnya gitu? Enggak, belum tentu. Belum tentu ya. Pengalaman kamu waktu kita mau berusaha tuh, kamu diperiksanya apa aja ya? Aduh, banyak banget. Banyak banget. Banyak. Apa aja ya? Sampai kayaknya berkali-kali gitu, dari yang sesimpel general tuh kayak cek darah aja tuh kayak berkali-kali kan. Terus belum lagi yang ESG, USG dulu, terus ada cek dalam, terus dan lain-lain deh. Pokoknya banyak banget. Sampai kalau misalnya gini nih, kalau di satu dokter pada saat itu aku program 3 bulan 6 bulan nggak berhasil gitu ya, kan biasanya kita jadinya pindah dokter. Jadi mau coba lagi dokter lain yang kata orang-orang, oh ini bagus, ini gitu kan. Kita pindah, nanti ganti lagi tuh biasanya ya, Dok. Atau ya ulang lagi pemeriksaannya. Kalau gitu. dokter sekarang mungkin udah beda 10 tahun ya. Ada pemeriksaan baru apa aja mungkin yang dilakukan saat orang ke obgyn gitu, mau punya anak keturunan? Kalau sekarang kayak gimana sih, Dok? Penasaran aku. Yes, sama aja sih sebenarnya. Jadi standar pemeriksaan tetap sama dari dulu sampai dengan sekarang. Jadi satu, kita nanya dulu yang pasti ke pasiennya, datangnya dengan keluhannya apa, sudah berapa lama menikahnya, dan kendalanya apa. Jangan-jangan sebenarnya memang tidak bisa berhubungan. Gitu kan, ada tuh kelainan vaginismus sebenarnya. Jadi jangan sekali-sekali ngejudge bahwa orang infertil itu udah pasti infertil, bisa saja karena tidak bisa berhubungan. Kalau misalkan memang kan definisinya infertilitas adalah kalau misalkan sudah menikah di bawah usia 35 tahun, sudah menikah 1 tahun dan tidak menggunakan kontrasepsi apapun, dengan catatan berhubungan seksual teratur 2-3 kali. Jadi tidak termasuk LDR. Tidak termasuk LDR. LDR susah berarti kan. Nah, itu baru termasuk dalam definisi infertilitas. Apabila itu sudah, baru kita maju. Pemeriksaan memang betul perempuan akan diobok-obok lebih banyak. Karena apa? Karena dia merupakan bibitnya. Jadi kita harus tahu dong USG dulu kan. Gitu. USG-nya biasanya dilakukan di mens hari kedua sampai dengan kelima kan, saat haid. Pertanyaannya kan kadang-kadang orang justru kan itu lagi berdarah ya. Kenapa harus di USG? Justru itu starting point di mana kita bisa melihat seberapa banyak jumlah sel telur yang akan menjadi bibit di bulan tersebut. Oh gitu. Bener-bener. Itu starting pointnya. Jadi di garis startnya satu. Yang kedua, kita mau melihat dinding rahim kan. Dinding rahim kan lucut tuh, lepas. Kalau misalkan ada polip yang tebal, yang ada di sana besar, ataupun ada miomnya dan segala macam, ada kistanya, itu kan terlihat semua di sana waktu haid. Karena itu memang dianggap sebagai garis startnya. Segala macam kelainan akan terlihatnya justru saat haid. Kalau kita mau program hamil, karena dia merupakan start up-nya di
berapa jumlah telur, berapa bibit yang akan muncul, itulah saatnya di mens kedua. Gitu. Tapi paling jadi sulit kalau mensnya nggak teratur itu ya dok. Betul. Kalau misalkan tidak teratur ya datang kapan aja. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita lakukan pemeriksaan saluran tuba gitu, bisa dengan hysterosalpingografi, HSG ataupun hyposi gitu. Kalau ketakutan nyeri HSG, kita juga bisa over dengan hyposi gitu. HSG itu nyeri karena kan dimasukkan cairan kontras, abis gitu kontrasnya begitu kena cairan di dalam perutnya, peritoneum, biasanya iritasi lah biasanya. Ngilu gitu loh. Tapi ada pilihan lah. Betul. Kalau hyposi karena cairannya itu gel gitu, kita ngelihatnya dari USG sehingga biasanya mengurangi nyerinya. Dari yang datang ke Obgyn itu, apakah gaya hidup itu mempengaruhi suatu kesuburan? Gaya hidup pastinya mempengaruhi. Seperti apa tuh dok? Salah satunya rokok ya. Rokok. Gitu. Rokok pasti karena dia kan menjadi karsinogenik juga kan. Jadi itu kan agak-agak kayak bisa mematikan sel-sel calon bibit si telurnya, alkohol pastinya, obat diet yang tanpa pengawasan gitu, hati-hati. Skincare itu juga tuh. Jadi dalam artian tuh yang suka whitening, yang pokoknya tanpa pengawasan semua. Kan orang-orang banyak yang off label dan segala macam pakai buat whitening teman-temannya. Itu hati-hati karena begitu dilihat tuh ternyata sel telurnya jadinya lebih sedikit daripada usia aslinya. Ada hal-hal yang dibilang kayak angkat sesuatu berat atau makan pedas itu? Makan pedas sama sekali enggak. Tapi kalau angkat beban berat lebih ke kemampuan otot-otot penyangga rahimnya. Jadi dia lebih lemah. Jadi pada saatnya nanti dibebankan oleh tumbuhnya bayi, yang itu nanti dia akan semakin turun lagi. Jadi kalau di Indonesia awalnya mungkin turun berok kali ya. Ngomongnya istilahnya kan turun berok tuh. Kalau di laki-laki kan berarti kan ususnya yang turun ke bagian skrotumnya. Kalau di perempuan tuh rahimnya justru yang turun. Jadi nanti otot penyangga rahimnya tuh cervixnya atau mulut rahimnya bisa turun. Jadi nanti bisa keluar dari vagina gitu. Bukan makin kuat ya justru ya untuk ngeden nanti melahirkan gitu enggak ya? Mungkin itu mitos. Usia juga ngaruh ya. Ada batasnya tuh windownya sampai berapa? 35. 35 betul sekali. Jadi window perempuan itu memang dia begitu menginjak usia 35 maka turnover untuk kemungkinan keberhasilan kehamilan akan sangat tinggi. Turun. Oh, turnover untuk untuk kehamilannya tuh, ya maksudnya peluang terjadi kehamilan itu jadi declining turun. Jadi kan yang tadinya berapa persen jadi turunnya drastis banget. Iya. Ini bukan yang nggak bisa ya, tapi lebih cara kayak persentasenya memang by riset menurun. Jadi 30, 35, 38, 40 itu cut off-nya. Oh ya, gitu. 30, 35, 38, 40. Ya udah waktu. Udah lebih dari 35 nih. Tapi memang mungkin kalau aku pikir-pikir lagi mungkin salah satu penyebabnya generasi sebelumnya dari kita suka menanyakan karena mereka mungkin menginginkan dan tahu ada cut off-nya ini. Jadi ditanya-tanya terus gitu biar cepat gitu. Memang ada alasannya kenapa usia itu pengaruh ya, gaya hidup juga pengaruh ya gitu. Nah, terus jadi gini nih, ada alasan orang mungkin yang nggak mau ke Obgyn. Salah satunya selain yang tadi mungkin gue belum mau menikah atau nggak gue belum mau punya anak nanti dulu. Tapi ada juga yang gue belum menemukan Obgyn yang cocok. Salah satu Obgyn yang cocok alasannya adalah dia kebanyakan laki-laki nih. Ada stigma di masyarakat tuh masih nggak mau yang atau nggak nyaman atau nggak nyaman gitu. Itu gimana ya solusinya? Apakah emang iya Obgyn laki-laki itu ada bedanya? Aku nggak tahu nih. Aku nggak tahu. Kamu perasaannya gimana mungkin dulu? Aku dari dulu kayaknya Obgyn laki-laki ya kebanyakan. Ada sih perempuan, cuman pas melahirkan apa gitu laki-laki sih. Iya, itu gimana pengalaman dokter? Kita pastinya mengerjakan selalu dengan profesional maupun laki-laki ataupun perempuan. Betul. Tapi bisa sih kalau seandainya laki-laki misalkan nggak nyaman, USG-nya bisa diminta dibantu dengan perawatnya gitu. Jadi kalau USG-nya sebenarnya kalau USG perut sih mau nggak mau pasti operator dokternya langsung gitu kan. Kalau USG transvaginal kan biasanya kan kita dalam posisi litotomi gitu ya. Nanti si susternya perawatnya membantu memasukkan prop USG terlebih dahulu ke yang vaginanya. Nanti habis gitu
dokter objinnya yang laki-laki itu pasti akan matanya tertujunya hanya di mesin USG dengan mengoperasikan prop USG-nya. Jadi tangannya tetap tangan dokternya, tapi yang memasukkannya itu adalah perawatnya, tapi yang melakukan USG tetap dokter objinnya. Tapi yang paling penting menurutku adalah ya memasukkan propnya kan sebenarnya mungkin yang membuat yang kurang tidak nyamannya gitu karena ya. itu mungkin ya. Dan yang bisa dilakukan pasangan adalah suaminya hadir sih. Betul, itu salah satunya. Boleh kan ya betul, masuk ya. kita di sini kebetulan mau dokternya perempuan atau mau dokternya laki-laki, suaminya tuh mendampingi istrinya saat pemeriksaan ultrasonografi. Tapi memang kadang-kadang ada suami yang merasa enggak dong, nggak usah, gue itu aja gitu, gue di sini aja gitu. Ada yang seperti itu. Tapi diharapkan karena penjelasannya emang lebih enak secara live ya. Betul. Karena USG begitu di print kan hanya 2 dimensi saat itu juga gitu. Kita kan nggak muter-muter, jadi nggak tahu apa yang sebenarnya kita bicarakan gitu. Iya, pengalamanku kan kayak, correct me if I'm wrong, yang USG itu kan adalah semacam kamera lah ya. Tapi mungkin yang bukan yang kayak jelas berwarna gitu segala macam, tapi begitu bergerak ya udah pasti hilang di layar lagi. kelihatan nih begitu ke sini. Jadi kalau kita mengalaminya ada di situ sebagai suami yang kita nggak pernah punya bagian tubuh seperti itu, terus tiba-tiba bisa ngeliat dalamnya, ya oh gitu toh dalamnya, jadi tahu. Dan paling penting adalah bisa nanya. Betul. Kalau misalnya dokter bilang apa ya kita langsung kita tanya. Betul. Itu sih on the spot jadinya istilahnya. Jadi kalau nggak masuk kan nanyanya nanti lewat istri lagi, tadi gimana bingung. gitu, ngapain, kan repot. Betul. Dan itu mungkin masalah preferensi juga ya, kenyamanan orang beda-beda. Ada yang kayak objin laki-laki perempuan, tapi padahal sebenarnya ya sama aja gitu. Sama aja. Benar-benar. Kadang-kadang tuh kalau di ibu-ibu perbincangannya sama objin laki aja lebih jago. Padahal menurutku sih ya sama aja. Terus ada juga misalnya omongan lain gitu ya, sama objin perempuan aja lebih enak nanyanya kan sama-sama perempuan. Jadi suka ada apa ya, pro dan kontra gitu loh. Tapi itu kan aku balik lagi. Juga memang semua dokter sih ya, maksudnya kita mencari yang cocok juga gitu. Jadi laki-laki perempuan mungkin lebih ke arah bukan gendernya tapi cocoknya memang. Masalah preferensi kayak kecocokan ngobrolnya kayaknya gitu ya untuk ditanya-tanya. Apalagi kan mungkin buat first timer nih yang belum punya anak pertama, maksudnya kayak infertilitas di anak pertama tuh biasanya pengen cari yang paling pas gitu. Sebenarnya juga ada ya dok ya infertilitas untuk di anak kedua, anak ketiga gitu bisa, ya katanya ya. Bisa terjadi gitu ya Jadi dok ya. belum tentu yang pertama susah, yang kedua susah juga ya. gampang, kebalikannya. Yang pertama gampang, yang keduanya setengah mati. bisa. Kalau kayak case-nya kita justru anak pertama itu kita 3 tahunan, begitu anak kedua setahun kemudian nggak nyampe setahun dong. Bener-bener kayak cuman jeda abis selesai nyapih, sebulan kemudian hamil, malah kaget sih. Iya, kemudian gitu kita bayar SD SMP nanti bareng nih, ada yang deketan per 3 tahun. Jadi jadi misalnya ada yang seorang wanita datang ke objin untuk didiagnosa ada masalah dengan rahimnya. Langkah-langkahnya itu bagaimana dok di sini dok? Rahimnya tergantung apa dulu yang kita lihat, apakah miom, apakah adenomiosis, ataukah polip, ataukah hiperplasia ya. Hiperplasia itu perubahan sel-sel yang dari normal menjadi tidak normal. Kalau misalkan kita melihat adanya adenomiosis, tentunya ke majority kita nggak akan apa-apain. Tapi kalau miomnya tergantung juga posisinya. Kalau miomnya di dalam rahimnya di mana tempat bayinya tumbuh, atau polip gitu, dan misalkan hiperplasia, maka kita punya tools di sini namanya histeroskopi teropong rahim. Jadi kita menggunakan kamera 3 mili atau 5 mili, kita memasukkan ke dalam vaginanya, masukin menyusuri gitu ya, masuk ke lubang serviksnya atau mulut rahimnya, lalu masuk ke dalam, kita lihat, oh itu ada polip nih, oh ini ada miom nih, dan saat itu juga bisa kita ambil. Gitu, bisa. Jadi kita secara live. Jadi kalau seandainya USG yang kita lihat hanya hitam putih, betul ya, hitam putih yang kita lihat betul bisa sampai bahkan ke ovariumnya atau ke kanan kiri kistanya dan teman-temannya. Tapi kalau ini khususnya di dalam rongga rahimnya, rongga di mana tempat bayinya akan tumbuh. Jadi kita justru yang kalau kita lihat tuh, kalau saya histeroskopi ya, saya selalu ngomong, Pak ini loh sebenarnya kalau Bapak berhubungan tuh dari sini masuknya, abis gitu nih spermanya keluar lewat sini gitu. Ini oh ternyata ada polipnya, berarti itu akan mengganggu. Jadi ketemu hambatan, berarti sperma harus nyari jalan lagi gitu. Abis gitu baru ke kanan ataupun ke kiri gitu. Itu histeroskopi tuh dibayangin seperti itu. Jadi sampai sedetail itu ya dok ya. Kita bisa melihat itu. Jadi ngelihat itu, oh ini
udah sampai nih di ujung ini lubang tuba kanan, lubang tuba kiri, habis gitu ya tinggal masuk aja, terserah gitu. Aku tuh kalau dijelasin kayak gitu kayaknya seks jadi beda ya rasanya. Langsung membayangkan jalannya ke kanan apa ke kiri ya. Aku harus perintahin apa nih kayaknya. Nah itu banyak pertanyaan sebenarnya. Kalau misalkan habis dari objin nih ya, oh telur yang matang telur yang besar sisi sebelah kanan. Pertanyaan selanjutnya, kalau kayak gitu habis berhubungan saya miring kanan nggak? Bener juga dong. Logikanya ya, ada The sih. answer is not, karena sperma itu tahu harus kemana. Jadi telur itu udah mengeluarkan sinyal, woi gue tuh sebenarnya ada di sini. Gitu. Sperma itu udah tahu harus kemana karena memang ada pengikatnya gitu. Jadi you don't have to do that. Jadi nanti daripada kan istilahnya orangnya ya harus sikap apa orangnya lilin kayang dan segala macam gitu kan. Abis ini harus begini enggak, saya bilang udahlah have fun aja daripada ntar kalau kayak begitu ntar tiba-tiba keseleo kagak bisa berhubungan juga kan, setengah mati juga, nggak usah macem-macem saya bilang. Naikin kaki gitu ya dok ya katanya. Nasihat dokter kita waktu itu don't think about making babies but make love gitu aja sih. Kadang-kadang lupa soalnya kayak kamu overthinking nih, jadi aku spermanya belok kanan belok kiri ya, tanggalnya nanti kapan itu segala macam. Itu dia. Kadang-kadang jadinya malah beban pikiran karena kalau dari perempuan satu lagi faktor terpentingnya adalah stres. Iya benar. Kalau kan tadi tekanan ya banyak orang ya. Bukan mereka juga yang biayain kita ya. Jadi masuk kiri keluar kanan karena stres itu dapat mengganggu hormon, kestabilan hormon. Jadi sebagus apapun embrio padahal embrionya kita udah maju IVF nih misalkan ya, IVF euploid gitu, kita udah PGS sekalipun. Stres kan, tekanan dari manapun gitu, itu bisa nggak nempel. Iya. Jadi segitunya stres itu mempengaruhi. Jadi don't be stressed. Dan panjang gitu, bukan cuma bagiku ya, bukan cuma saat berhasil hamilnya, tapi during pregnancy, during kehamilan juga itu ngaruh tuh stres tuh ngebawa ke bayinya. Ini kita ngobrol panjang tentang kayaknya stigma masyarakat tentang ditanyain mertua, ditanyain tetangga tentang salahnya itu ada di perempuan. Tapi aku melihatnya gini, correct me if I'm wrong lagi, bahwa di saat semua ngomongin nih kayaknya perempuan yang salah, tapi justru kayak kehamilan itu dipelajari dari perempuan duluan. Jadi kayak lebih banyak yang ngelihat rumitnya tadi dibilang dokter jadi terasa lebih simpel karena memang perempuan tuh emang rumahnya yang lebih dibicarakan lebih lama, diriset lebih lama, sehingga masalah apapun kayaknya dokter udah ini tahu nih, ini kalau gini harus begini, ini harus begini, walaupun tidak 100% pasti berhasil, cuman dipelajari lebih lama tuh bikin objin tuh lebih tahu tentang wanita. Bener nggak dok? Betul. Bener ya? Bener ya? Justru masalah-masalah pada laki-laki itu ditemukan belakangan, bahkan lebih rumit. Kalau aku dibilangin dokterku, iya masalah perempuan tuh bisa aja terlihat banyak, tapi udah banyak caranya nih, beresinnya, risetnya nih. Laki-laki tuh masih ada yang baru, masih ada yang ternyata begini, sehingga sekali ditemukan masalah lebih sulit gitu. Nah itu mungkin stigma itu justru membantu kedokteran untuk bikin riset lebih banyak gitu. Betul. Bagus juga berarti. Tapi kita syukuri yang ada aja. Bahkan akhirnya sekarang tingkat keberhasilan bayi tabung, inseminasi itu naik terus. Gitu. Jadi infertilitas itu bukan salah perempuan ya. Sekali lagi nih Bukan. teman-teman. It takes two to tango. It takes two, the other 20% bahkan ada yang unexplainable. Betul. Benar. Intinya adalah apapun masalahnya, baik itu misalnya ada di perempuan, ada di laki-laki, selalu ada harapan di Bocah Indonesia. Gitu. Nah, itu sih tadi beberapa pengalaman kita gitu ya, perjalanan sampai akhirnya punya anak. Dia anak pertama mungkin memang lebih sulit, begitu anak kedua justru jauh lebih cepat, bahkan aku belum siap punya anak kedua, tiba-tiba kok udah hamil lagi gitu. Nah, sekarang justru kita belum ada rencana lagi udah punya. Timeline-nya udah habis tadi. Udah ya. Window-nya udah close. Off ya, Dok. Tapi belum tentu selama masih ada telur sebenarnya betul. Selalu ada harapannya. Selama ada telur sebenarnya be careful. Jadi bukan berarti tidak bisa, masih bisa. Jadi be careful. Jadi kalau masih kemungkinannya masih masih ya? ada. Iya, selama masih berhubungan, selama masih ada telurnya, masih ada spermanya, kemungkinan hamil masih ada. Walaupun memang lebih kecil kemungkinannya.
Iya, dan memang semuanya tuh di perempuan memang selalu ada aja masalahnya, tapi bukan cuma perempuan saja, tapi juga laki-laki. Mungkin di perempuan yang paling banyak kita bahas nih di episode kali ini gitu ya. Dari mulai tadi faktor usia yang menjadi concern juga, kemudian siklus menstruasi yang mungkin berantakan, maju dan mundurnya, kemudian sampai gaya hidup. Tapi intinya adalah jangan pernah merasa sendiri gitu. Kadang-kadang perempuan tuh justru menambah stres dengan pikiran-pikirannya, dan tadi padahal kata dokter Cynthia tuh kalau stres itu tuh udah mengubah metabolisme di tubuh dan hormon-hormon terutama ya dok ya, yang harusnya bisa zen tapi jadi ya kepikiran kemana-mana lagi jadi gitu. Zun gitu. Aduh gara-gara gue ya, aduh ini pokoknya semua salah gue, jadi menyalahkan diri sendiri gitu, apalagi banyak omongan-omongan dari luar gitu kan. Nah semua insya Allah akan terasa ringan sebenarnya ya, kalau pasangan tetap memberikan dukungan nih, ya nggak sih? Kayak harus bareng-bareng, harus bareng-bareng bener. Iya, aku juga merasakan sih adanya dukungan kamu gitu untuk setidaknya mau digeret-geret gitu, untuk ayo kita coba yang ini, ayo kita coba treatment ini. Bukan gitu cuma kan? nyumbang spermanya doang kan, harus nemenin terus, nemenin saat ke obgyn, nemenin saat melahirkan, saat kehamilan, semuanya tuh all the way sih, karena ya bikin berdua, yang ngurusnya berdua. Bener, pokoknya dukungan moral, dukungan apa ya? Material juga gitu ya. Pokoknya pasangan tuh memang diciptakan untuk saling mendukung, bukan memojokkan. Asik. Benar. Iya, kamu masuk kalau di pojokan mertua, di pojokan tetangga gitu ya. Kamu jangan nambah-nambah kompor-kompor ya. Ya kan udah Windowsnya udah selesai. Udah selesai ya Windowsnya. Walaupun aku juga dapat pressure loh dok, mana nih anak laki-laki dong gitu. Kan anakku dua-duanya perempuan, jadi tuh pressure-nya justru gitu, anak laki gitu. Ada aja. Nah, memang semua selalu ada jalan karena selalu ada harapan untuk teman-teman semuanya ya, yang pokoknya tetap semangat berjuang gitu ya. Nah, sebelum kita tutup pembicaraan episode kali ini, yuk parents yuk cerita bahagianya di kolom komentar juga, dan mungkin bisa langsung nih melakukan pemeriksaan ke dokter obgyn di Bocah Indonesia dengan cara klik penjadwalan di kolom deskripsi di bawah ini gitu ya. Cerita kalian bisa jadi semangat buat calon lain yang berusaha memiliki keturunan juga. Jangan lupa ya komentarnya. Betul. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Dokter Cynthia untuk ngobrol-ngobrol di episode kali ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya menambah semangat setelah nonton YouTube kita kali ini ya kan. Jangan lupa untuk share cerita kalian juga kalau udah berhasil atau mungkin masih berjuang, biar sama-sama punya teman. Yang penting jangan pernah ngerasa sendiri. Oke? Selalu ada harapan. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.